Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida thumma amma ba'd. Melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan berkenaan dengan permasalahan dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Nah, berkaitan dengan sihir. Baik, kita sampai kepada syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini penjelasan di dalam kitab beliau, syarah terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau tidak memiliki syarah secara khusus berkaitan dengan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Hanya saja di sini penerbit percetakan dia mengumpulkan penjelasan-penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di berbagai kitab, kemudian ditempatkan sesuai dengan penempatan bab-bab di dalam kitab Al-Kabair. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri, beliau tidak memiliki syarah khusus berkaitan dengan kitab Al-Kabair. Jadi penjelasan yang akan dibaca ini dinukilkan oleh pihak penerbit percetakan dari penjelasan-penjelasan beliau di dalam kitab-kitab yang lain, dan di sini di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, as-sihru huwa ibaratun an uqadin wa qira'atin wa nafathatin yatawassalu biha sahiru ilal idrari bil mashur. Sihir itu definisinya adalah sebuah gambaran dari buhul-buhul atau tali-tali atau jampi-jampi yang disertai dengan tiupan-tiupan. Apa tiupan-tiupan? Apa namanya? Biasanya itu gitu tuh. Apa itu namanya? Suwu. Baru tahu. Ya, disertai dengan suwuk gitu. Nah, disertai dengan suwuk itu tadi, yang dengannya seorang penyihir itu berusaha untuk memberikan atau mengirimkan kemudorotan kepada sosok yang akan disihir. Faminhu, di antara bentuk-bentuk sihir itu mayaqtulu, ada yang memang membunuh dengan izin Allah. Wa minhu mayumridu, dan ada di antara dampaknya memberikan efek orang itu sakit. Kalau dibawa ke kedokteran, diteliti secara medis, tidak ada penyakit padanya. Wa minhu mayudhibul aqla, di antaranya dampak efek dari sihir ada yang menghilangkan akal, membuat orang jadi gila. Wa minhu mayujibul aqda, di antara sihir juga ada yang dampaknya itu membuat akad, mengikat seseorang, atau dalam istilah kita ma'ruf dikenal dengan pelet. Ya'ni ta'alluqal insani bi ghairihi ta'alluqan syadida, dapat memberikan efek seseorang itu menjadi tergantung dengan ketergantungan yang sangat kepada sosok orang lain. Wa minha ma yujibu sarfa, dan di antara dampak efek sihir ada yang berdampak membuat seseorang itu menjadi benci, sehingga konsekuensinya akan saling terpisah. Dan ini berlaku kebanyakannya pada pasangan suami istri. Ya'ni insirafahu min ghairihi insirafan kamila, yaitu membuat seseorang itu berpaling dari orang yang lain dengan pemalingan yang total, benar-benar benci. Fahuwa anwa'un wal iyadu billah. Jadi sihir itu memang ada berbagai macam bentuknya. Wal iyadu billah. Lakin kulluhu muharramun, dan semuanya itu bentuknya adalah haram. Dan Nabi SAW telah berlepas diri dari
seseorang yang melakukan sihir maupun seseorang yang meminta kepada penyihir untuk menyihir orang lain. Wa minhu ma yusilu ilal kufri, dan di antara bentuk sihir ada yang menghantarkan pelakunya dan semua yang terlibat di dalamnya itu kepada kekufuran, murtad. Fa idza kana as-sahir yatawassalu ila sihrihi bil arwahi asy-syaitaniyati yataqarrabu ilaiha wa yata'abbadu laha hatta tuti'ahu fa hadha kufrun la syakka fihi. Telah dijelaskan dalam pertemuan di awal berkaitan dengan bab sihir bahwa sihir itu ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu sihir yang dilakukan dengan isti'anah, meminta pertolongan atau ada campur tangan bantuan dari syaitan. Maka ini kekufuran bil ijma'. Ini adalah kekufuran yang nyata. Dan ada sihir yang dilalui dengan ramuan-ramuan dari tumbuhan-tumbuhan atau dari yang selainnya, yang kemudian diminumkan atau dicampurkan kepada makanan sosok yang ingin dia celakai, dan itu menimbulkan dampak. Yang seperti itu tidak sampai kepada derajat kekufuran. Adapun istilah sihir secara asal penggunaannya adalah lebih digunakan kepada makna meminta bantuan dan pertolongan dari jin atau syaitan, dan itu adalah kekufuran. Di sini disebutkan penyihir itu pasti dia untuk mencapai kepada tujuan maksud dari sihirnya itu dia pasti melakukan isti'anah, meminta pertolongan kepada syaitan, yataqarrabu ilaiha, dan pasti syaitan tidak mungkin membantu seseorang jika tanpa ada imbal balik. Imbal baliknya adalah kekufuran. Pasti mempersembahkan sesuatu, bertaqarrub dengan sesuatu, dan itu adalah bentuk kekufuran. Tidak mungkin tidak ada syaitan kemudian kerja sosial gratis tanpa ada imbal balik. Pasti ada imbal balik. Wa yata'abbadu laha, dan penyihir tadi akan mengibadahi syaitan. Mengibadahi syaitan di sini maknanya bukan kemudian meyakini bahwa syaitan yang menciptakan dia, syaitan yang menciptakan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, tidak. Tapi bentuk ibadah di sini adalah ketundukan terhadap syaitan dan pengagungan terhadap syaitan itu tadi, sehingga dia termasuk dengan itu menjadi keluar dari keimanan. Hatta tuti'ahu, sehingga sampai-sampai seorang penyihir tadi akan tunduk mentaati syaitan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am di ayat yang ke-121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-121 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian makan dari apa-apa yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Maksudnya sesembelihan daging. Karena yang demikian itu adalah kefasikan. Dan sesungguhnya syaitan itu satu dengan yang lainnya saling mewahyukan kepada wali-walinya, kepada para penyihir, kepada manusia yang menghambakan diri kepada syaitan. Kemudian disebutkan di akhir ayat Al-An'am 121, Allah katakan wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Apabila kalian mentaati mereka, syaitan dan para wali-walinya, sesungguhnya kalian benar-benar musyrik. Jadi kesyirikan yang terjadi dalam ketaatan terhadap syaitan, yaitu jenis kesyirikannya kesyirikan asyirku fi ta'ah, kesyirikan dalam ketaatan. Wa amma idza lam yakun kadzalika, adapun apabila sihirnya itu tidak sebagaimana yang demikian, yaitu tidak menggunakan bantuan syaitan, meminta pertolongan kepada syaitan, fa innahu adiyatun wa muharramun wa min kabairidz dzunub.
Jika tidak ada unsur meminta pertolongan kepada syaitan, maka tergolong adiyah, mendatangkan gangguan kepada orang lain. Wa muharramun, dan itu haram hukumnya, termasuk dari dosa-dosa besar. Wa yajibu ala waliyil amri an yaqtula as-sahira qatla biduni taubatin. Kemudian dijelaskan hukumnya di sini bagi para waliul amr untuk mengeksekusi mati para penyihir tanpa diminta untuk bertaubat. Bima'na an yaqtulahu qatlan wa in taba. Maknanya tetap meskipun penyihir itu ketika dia tertangkap kemudian dia taubat, maka tetap taubat dirinya antara dia dan Allah. Adapun hukum yang berlaku di dunia, maka ditegakkan hukuman mati atasnya. Li'annahu in taba fa amruhu ila Allah azza wa jalla. Karena apabila dia bertaubat, urusannya dengan Allah azza wa jalla. Wa illam fa amruhu ila Allah. Apabila dia tidak bertaubat, perkara urusannya juga kembalinya kepada Allah. Lakinnana naqtuluhu dar'an limadarratihi wa mafsadatihi. Tapi kita tetap kita tegakkan hukuman mati kepada penyihir tadi dalam rangka untuk menghindarkan diri dari kemudaratan dia dan kerusakan yang dia timbulkan. Dan ini menjadi wewenang dari waliul amr. Nah, kemudian Syekh berkata, wa amma idza lam yatub fa huwa min ahli nar idza kana sihruhu mukaffira. Dan pelaku sihir itu apabila dia tidak bertaubat, maka dia termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena dia kafir. Idza kana sihruhu mukaffira, apabila sihirnya itu termasuk dari jenis sihir yang konsekuensinya membuat pelakunya itu menjadi murtad kafir. Kapan itu? Kapan? Hah? Enggak. Kapan? Pak? Iya, jika tidak bertaubat, dia termasuk dari penghuni neraka apabila sihirnya itu konsekuensinya mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Kapan sihir itu mengeluarkan pelakunya dari keimanan? Jika konsepnya isti'anah, meminta pertolongan dari syaitan. Dan kebanyakan jenis sihir ya seperti ini, meminta isti'anah, meminta pertolongan kepada syaitan. Lianna sihra wal iyadu billah min a'zamil fasadi fil ard wa min a'zamish syururi. Karena sihir itu wal iyadu billah termasuk dari sebesar-besar kerusakan di muka bumi, termasuk dari sebesar-besar kejelekan. Kenapa? Li'annahu ya'til insana min ghairi an yahtariza min. Karena sihir itu bisa menimpa manusia dalam keadaan manusia itu tidak punya benteng terhadapnya. Maksudnya dia tidak punya persiapan. Dia tidak tahu kalau akan disihir. Tiba-tiba saja tiba-tiba saja sihir itu datang menimpanya. Walakin hunaka syai'un yahmika minhu bi'idznillah. Akan tetapi di sana ada perkara-perkara yang bisa membentengi kita dari sihir. Bi'idznillah, dengan izin Allah Azza wa Jal. Apa itu? Wahiyya qiraatul awrad syar'iyyah, membaca wirid-wirid syar'i. Makanya zikir pagi, zikir petang itu jangan pernah lewat. Kalau kita renungi kehidupan seorang muslim itu penuh dengan zikir-zikir. Zikir sebelum tidur. Banyak zikir-zikir yang membuat seseorang itu menjaga dirinya, membentengi dirinya dari sihir. Di antara wirid-wirid syar'i, contohnya mithli ayatil kursi, contohnya ayat kursi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa ma asbaha dzalik, dan yang selain daripada itu. Mimma jaa'a fil ayati wal ahadits, dari perkara-perkara yang telah dijelaskan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Al-Baqarah. Naam. Fa inna hadza akbaru waqin yaqil insana minas sihri. Karena yang demikian itu wirid-wirid zikir-zikir syar'i itu sebesar-besar benteng yang membentengi seseorang dari sihir. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Tsumma dzakara al-muallif rahimahumullah." Kemudian penulis menyebutkan, di situ diterjemahkan apa? Abbas Salman? Ya, penulis siapa di situ? Yang dimaksudkan? Bukan. Siapa? Bukan. Kan Syekh Utsaimin yang mengatakan. Kemudian penulis rahimahullah. Siapa penulis? Hah? Imam An-Nawawi, karena beliau sedang mensyarah Riyadh
Riyadhus Shalihin. Nah. Kemudian dibawakan di sini ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru." Dan Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Awalul ayat qauluhu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Di awal ayat disebutkan dan mereka di sini ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab. Wattaba'u ahli kitab itu lebih mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan ala mulki Sulaiman. Ala di sini harful jar artinya fi. Maksudnya apa? Maknanya fi mulki Sulaiman. Dan mereka ahlul kitab itu mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan pada masa kerajaannya Sulaiman, di waktu kerajaannya Sulaiman. Nah, sebagaimana firman Allah di surat Al-Qasas ayat 15, ala bisa bermakna fi. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Musa itu masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah. Di situ ala hini ghaflah, maksudnya fi hini ghaflah. Ala bermakna fi. Ay ma tatba'uhu ala mulki Sulaiman. Wa huwa anna syayatina 'allamat an-nasa sihra. Di situ diterjemahkan apa? Terus sebelumnya mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam tidak kafir bila tidak mewariskan ilmu sihir. Beliau hanya mewariskan ilmu ruqyah, ilmu kenabian, karena beliau termasuk di antara jajaran para nabi yang dimuliakan. Terus sebelum itu, setelah ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengajarkan sihir, tapi hanya setan-setan itulah yang kafir mengajarkan sihir. Baik, ya. Ya, jadi Sulaiman alaihi salam tidaklah mengajarkan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang mengajarkan manusia sihir. Adapun Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau meninggalkan ilmu nubuwah, ilmunya para nabi, ilmu kenabian, karena beliau adalah salah seorang dari nabi-nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir. Wa fi hada, dan pada ayat tersebut dalil ala anna sihra ta'allumuhu minasyayatini kufrun. Dalil ayat ini dalil yang jelas bahwasanya mempelajari sihir dari syaitan itu adalah kekufuran. Kufur akbar. Walihada qulna, oleh karena itu kita katakan, katanya Syekh Al-Utsaimin, qabla qalilin, telah kita sampaikan barusan, idza sta'ana al-insanu 'ala sihri bi syayatin kana kufran. Ini dhabit ketentuannya. Ketika penyihir itu atau seseorang itu telah melakukan isti'anah, meminta bantuan dengan perantara syaitan dalam sihirnya, maka dia kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadani malakani ba'athahum Allahu 'azza wa jalla ila ardi Babila likathrati saharati. Perhatikan. Likathrati saharati. Nah, fiha yu'allimuna an-nasa sihra. Allah Subhanahu wa taala mengutus dua orang malaikat ke wilayah Babilonia. Di mana Babilonia? Di Irak. Nah, di suatu negeri namanya Babilonia. Kenapa Allah utus dua malaikat itu ke wilayah tersebut? Karena banyaknya para penyihir yang mengajarkan kepada manusia sihir di wilayah tersebut. Kotanya para penyihir. Walakinnahuma yansahani an-nas, tapi kedua malaikat itu memberikan nasihat kepada manusia. Setiap ada manusia yang ingin datang mempelajari sihir kepada mereka berdua, dijelaskan, diterangkan bahwasanya sihir itu adalah tindak kekufuran.
Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Diuji dengan sebuah larangan. Apakah dengan itu hamba tersebut akan menabrak larangan tersebut ataukah tidak? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Para malaikat, dua malaikat itu berkata, kami tidaklah mengajarkan sihir, hanyalah kami ini sebagai ujian saja. Fala takfur, maka jangan kamu kufur, karena mempelajari sihir adalah kekufuran. Arsalahum Allahu azza wa jalla yu'allimanin nasa as-sihra. Allah utus keduanya untuk mengajarkan kepada manusia itu sihir. Dan ini bentuk ujian, bukan kemudian maknanya bagaimana Allah bisa mengutus malaikat untuk mengajarkan sihir sementara perkara sihir itu adalah kekufuran. Ini adalah tindak bentuk ujian saja dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan babi untuk diharamkan sebagai ujian bagi umat manusia. Allah ciptakan, Allah kehendaki kekufuran, kemaksiatan, tujuannya agar memberikan ujian bagi umat manusia. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat di tempat, di wilayah di mana sihir pada waktu itu memang merajalela. Arsalahum Allahu azza wa jalla yu'allimanin nas as-sihra. Wa huna qad yas'alul insan. Terkadang seseorang mengatakan, kaifa yursilullahu ta'ala malakain wal malaikatu kiramun mukramun 'inda Allah azza wa jalla. Kaifa yursiluhum yu'allimuna an-nasa sihra. Bagaimana bisa Allah mengutus dua malaikat sementara malaikat itu makhluk yang mulia, yang dimuliakan di sisi Allah? Bagaimana kemudian mengutus malaikat untuk mengajarkan kepada umat manusia itu sihir? Fayuqalu, maka dikatakan, hadza fitnatun min Allah azza wa jalla. Itu adalah fitnah, ujian dari Allah azza wa jalla. Walihada, oleh karena itu, idza 'allama, dua dia musanna. Naam, idza 'allama an-nasa qala innama nahnu fitnatun fala takfur. Oleh karena itu, setiap ada orang ingin belajar kepada mereka berdua, malaikat tadi mengatakan, kami ini fitnah. Awas, jangan kamu kufur, jangan kamu memaksakan untuk mempelajari sihir. Kalau kamu masih memaksakan diri untuk mempelajari ilmu sihir, kami akan mengajarkan kepadamu. Tapi itu adalah fitnah, kekufuran. Yang sahuna lakin Allah azza wa jalla ibtala an-nasa bihada. Allah hendak menguji manusia. Faja'alu yata'allamuna minal malakain. Maka jadilah kemudian mereka yang terfitnah mempelajari kedua ilmu tersebut. Mereka mempelajari ilmu sihir dari kedua malaikat tersebut. Yata'allamuna minhuma ma yusamma bil 'aqdi was sarfi. Mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut jenis sihir yang diistilahkan dengan al-aqd. Al-aqd ini pelet, menjerat, membuat salah satu dari pasangan itu menjadi sangat bergantung atau ketergantungan yang sangat. Dan juga as-sarf. As-sarf ini menjauhkan seseorang dari pasangannya. Bahwa asyaddu anwa'i sihir, dan ini termasuk dari yang paling dahsyat dari perkara sihir. Fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Jadi mereka mempelajari dari kedua malaikat tadi perkara yang dapat memisahkan antara seseorang dan pasangannya. Ya'ti as-sahiru ila rajulin qad hasunat al-halu bainahu wa baina ahlihi. Datang penyihir kepada seseorang yang hubungan rumah tangga orang tersebut dengan keluarganya itu begitu harmonis. Fa yufarriqu bainar rajuli wa zawjatihi. Kemudian dia memisahkan antara suami dengan istrinya. Waliyadu billah. Ta'khudhu tasihu idza qaruba ilaiha. Menjadi jijik istrinya jika suaminya itu mendekat kepadanya, dia teriak, benci. Wa tabki wa tanfuru min. Kadang dia nangis, kabur darinya. Ini banyak terjadi. Wa idza ab'ada anha bakat ala firaqihi. Sebaliknya apabila suaminya tadi itu jauh darinya atau pasangannya jauh darinya, maka dia pun menangis, sedih, tidak bisa berpisah. Wal iyadu billah. Makanya banyak menimpa jenis sihir ini, menimpa perempuan.
karena lemahnya mereka dalam zikir. Dan terkadang di keadaan-keadaan tertentu, ketika dalam keadaan haid atau yang semakna dengan itu, terkadang perempuan lupa, lalai dengan zikirnya. Maka di dalam keadaan apapun hendaklah senantiasa menjaga zikir-zikir yang ada. Wa kadzalika az-zawju tajiduhu fi syauqin 'azimin li ahlihi fa idza ata ila ahli daqa bihim dar'a wa daqa sadruhu wa tamanna an yamuta wal iyad billah. Terkadang juga menimpa laki-laki, pasangan suaminya itu apabila mendapati jauh dari istrinya, dia berada dalam kerinduan yang sangat besar. Tapi apabila datang bertemu dengan keluarganya, menjadi sempit dadanya. Hada minas sihril azim, dan ini termasuk jenis sihir yang besar. Qala Allah Ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan syaitan itu, sihir-sihir itu tidak akan mampu untuk memudaratkan seorang pun kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki terkadang sihir itu terjadi, menimpa seseorang. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar Allah itu memberikan ujian kepada orang yang tertimpa musibah tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala hendak melebur dosa-dosa orang tersebut dengan ditimpakan ujian. Banyak hikmah-hikmah yang terkandung di baliknya. Subhanallahi al-'azim man biyadihi malakutu as-samawati wal ard. Maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Allahu azza wa jalla haula'i as-saharatu wa syayatin mahma ijtama'u ala amrin yuriduna an yadurruka bihi wallahu ta'ala la yadurruka fa innahunna lan yadurruk wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Kesimpulannya, para penyihir dan para syaitan, betapapun mereka bersatu padu berkumpul untuk menghendaki, menginginkan kemudaratan bagi kita, bagi seseorang, jika Allah tidaklah menghendaki yang demikian itu, maka tidak akan mungkin hal tersebut terjadi. Karena disebutkan di sini di dalam ayat, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin. Bidarrin, dia nakirah, tekstualnya penafian, berfaedah umum. Maksudnya, tidak ada kemudaratan sedikit pun, apapun jenisnya, yang dapat ditimbulkan oleh para penyihir dan para syaitan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata. Hal ini menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan hendaknya seorang muslim itu senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu tidak mengenal rasa takut. Nah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini bahwa segala kemudaratan itu tidak akan mampu untuk ditimpakan padanya, walaupun bersatu padu seluruh makhluk dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak mungkin akan terjadi. Jadi menunjukkan di sini pentingnya seorang muslim, seorang mukmin itu untuk senantiasa bertawakal, menggantungkan ketergantungan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.